tiga hal. Tiga hal ini boleh saudara katakan ini ketika menghadap Tuhan. Tiga ini loh yang akan saudara dan saya bawa. Tiga ini apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini yang akan kita bawa waktu menghadap Tuhan. Juga kalau ini mau dianggap pada waktu Tuhan datang, Tuhan memeriksa kita, bukan diperiksa yang lain. Tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Tetapi ini bukan saja waktu penghabisan, saat terakhir, tetapi ini harus menjadi top of nama kita tiap hari. Sebelum saudara akhiri hari saudara, hari-hari kita, itulah dan pikirkan bahwa tiga hal ini harus tambah, bertumbuh. Kalau kemarin kasihnya 2, imannya 7, pengharapannya 4, akhir hari ini harus ada yang tambah. Entah iman, entah kasih, entah pengharapan, harus tambah. Jadi iman kita kalau tadinya 7, paling tidak nanti malam akan selesai hari kita mau beranjak tidur, saudara dan saya harus mengadakan hitung-hitungan. Iman kita yang tadinya 7, paling tidak 7,5. Amin. Haleluya. Termasuk pengharapan kita. Apa pengharapan yang ada di dalam batin setiap? Dalam segi apa kita berharap pada Tuhan? Itu harusnya makin cemerlang harapan tersebut, makin bertambah, makin bertumbuh setiap apa yang kita harapkan dari Tuhan. Dan yang paling hebat adalah kasih. Kasih kita harus bertambah. Ternyata bukan penabur, tapi hari ini kita mau IPK. Iman, pengharapan, dan kasih. Tiga hal ini, ketika kita berbicara iman dengan kasih, bukan cuma iman dan kasih, tetapi hubungan antara iman dan kasih, segala sesuatu tentang iman dan kasih. Jadi antara iman dan kasih itu ternyata berbagai kombinasi, berbagai hubungan, berbagai pengaruh yang saling mempengaruhi. Itu semua kita bicarakan pada bulan ini. Dan pagi ini kita diingatkan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Kemudian nanti kita akan melihat ternyata Tuhan sendiri membuat perbandingan di antara ketiganya ini. Yang paling besar ialah kasih. Nanti meskipun kita sudah berulang kali membaca, melihat uraian dan sebagainya tentang perbandingan ini, kita nanti akan melihat lagi. Hari-hari ini tidak kurang mujizat Tuhan yang lebih dari 5 roti 2 ikan. Amin. Lebih lagi, hari-hari ini Tuhan terus mengerjakan mujizat yang kadang-kadang kita sampai lupa, kadang-kadang kita tidak perhatikan, tetapi Tuhan bekerja terus dan mujizatnya dinyatakan berkali-kali. Meskipun itu adalah hak prerogatifnya Tuhan, bukan kita yang membuat mujizat. Tuhan, bukan main Tuhan. Ternyata di sini dia buat mujizat, di situ dia buat mujizat. Apa yang akan kita simpan, kita pertahankan, kita pelihara sampai saat ini? Memang uang tentunya, properti, deposito, pabrik saudara, usaha trading saudara, komoditas yang ada, simpan. Tetapi selain semua itu, jangan lupa, kita hanya akan membawa 3 hal ini menghadap Tuhan. Dan Tuhan bilang, tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Saudara boleh pakai semua ini, segala sesuatu ini, semua hal-hal yang saya sebut itu dan masih banyak lagi, silakan pakai semuanya itu untuk menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kalau semua yang kita punya tidak menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih,
Buang itu, meskipun harganya miliaran dolar. Kalau tidak menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih, abaikan. Yang paling penting adalah iman, pengharapan, dan kasih. Dan saudara pasti ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, Dia akan segera membenarkan mereka. Tetapi ketika Anak Manusia datang kembali, apakah Dia jumpa iman di bumi ini? Sebab rupanya iman akan menjadi begitu langka. Orang masih berkata, saya percaya, tetapi itu bukan iman. Karena kadang-kadang yang dikatakan percaya karena dia masih punya deposito, punya properti yang cukup, punya segala macam hal duniawi, lalu dia bilang, saya percaya. Bukan iman yang sedang ada di dalam dirinya, tetapi andalannya. Contoh yang paling jelas tentang iman adalah ketika Abraham dipanggil keluar. Abraham, ya Tuhan, ikut. Abraham ikut Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memperhitungkan kepercayaannya itu sebagai kebenaran. Dan itu yang membuat dia menjadi bapak orang beriman. Amin. Karena dia percaya. Dia percaya pada Tuhan, tidak mengandalkan apapun. Bahkan kemana dia akan dibawa oleh Tuhan, dia tidak tahu. Ketika pengharapan, andalan, dan segala sesuatu yang kita percayai bisa dinolkan, dan kita cuma punya Tuhan yang kita harapkan, yang kita percaya, yang kita andalkan, itu baru iman. Kalau masih segala sesuatu termasuk kesehatan kita, kecemerlangan pemikiran kita, kalau itu masih jadi andalan kita, belum iman. Sampai kita memiliki Dia sebagai satu-satunya, biarpun semua berlalu, tapi kita mau tetap percaya pada Tuhan. Coba di saat merenungkan firman seperti ini, coba ingat, ketika rumah saudara, ketika milik saudara, ketika kekayaan saudara, termasuk orang-orang yang saudara kasih, semua tidak dapat diandalkan, apakah saudara masih dapat mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan, dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan bisa membawa saudara kepada kerajaan surga? Itu baru iman. Amin. Bagaimana iman itu sedemikian radikalnya? Tidak ada yang lain selain Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih, semua kalau tidak membawa kita menghasilkan iman, pengharapan, dan kasih, bahkan iman, pengharapan, dan kasih IPK yang bertambah, bertumbuh, mikirkan kembali, untuk apa hal-hal ini kalau tidak membawa iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih kita terhadap dunia yang dinilai oleh Tuhan bertambah atau bertumbuh menjadi makin indah, makin banyak, makin limpah. Karena itu yang menjadi ukuran saat terakhir. Yang kedua, ini merupakan pembicaraan akhir, yakni demikianlah tinggal. Itu kan perhitungan paling tidak pada akhir hari, mulai nanti malam akan ada. Saudara katakan, sebelum tidur tinggal, atau bagaimana iman, pengharapan, dan kasih kita. Kalau ada perhitungan akhir, berarti ada awalnya. Amin. TPDT itu terjadinya perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu awal segala sesuatu. Ketika terjadi perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Tanggal mana yang merupakan pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan? Saudara masing-masing masih ingat tanggal pertama kali terjadinya perjumpaan saudara dengan Tuhan? Pertama kali saudara merasa, sehingga seluruh diri saudara, seluruh tubuh saudara, seluruh perasaan saudara dicengkram sedemikian rupa, merasa ternyata Tuhan ada dan saya perlu mencari Dia. Mungkin sebelum saudara dibaptis, sebelum saudara datang pertama kali ke gereja, sebelum saudara pertama kali berucap Tuhan atau belajar menaikkan doa, sebelum semua itu terjadi perjumpaan, dan kita perlu mengerti tentang awal dari segala sesuatu.
Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya ada firman. Itu kata adalah lebih pasti pakai kata ada. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada mulanya ada firman. Karena firman itu adalah Allah, kita bisa mengganti pada mulanya ada Allah, pada mulanya ada firman. Kalau itu dikatakan pada mulanya, maka setiap kali kita mengalami perjumpaan dengan Sang Tuhan, dengan Sang Firman, itu merupakan awal dari segala sesuatu, awal baru setiap kali terjadi. Dan itu yang diharapkan setiap orang Kristen alami. Setiap kali kita berjumpa dengan Tuhan, pada mulanya itu menjadi awal yang baru. Maksudnya, itu bukan saja awal dulu, pertama kali yang saya ingat, saya jumpa dengan Tuhan ketika membaca buku itu. Buku itu bergambar hati, judulnya Hati Manusia. Ada gambar kali burung merak, ada yang macan, ada yang ingat ular. Beberapa kita tahu semua. Lalu ada yang namanya tahta. Ketika gambarnya diganti, tahta, kemudian gambar salib, Tuhan tahta di hati tersebut. Burung meraknya lari keluar, macannya pergi, ularnya pelan-pelan pergi. Amin. Itu saat dimana saya melihat Tuhan. Gambar hati itu saya bisa pasangkan dengan diri saya. Rupanya kalau saya menerima Tuhan, itu semua yang merak-merak kesombongan akan pergi. Dan hari itu saya merasa begitu damai, begitu luar biasa. Itu namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saya bicara dalam hati Tuhan, saya percayakan. Dan terasa, biarpun tidak ada merak, tidak ada macan, tidak ada ular, apalagi kobra, tapi saya merasa sesuatu terjadi dalam diri saya. Itulah bagi saya, itu awal ketika terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Bukan melalui KKR. Jadi setiap kali kita ingat bahwa terjadinya perjumpaan dengan Tuhan itu maha penting. Amin. Itu sebabnya juga sebagai gereja berusaha, mendoakan, mengupayakan supaya setiap kali kita berhimpun terjadi yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi harapan kita, itu yang menjadi doa kita, itu yang menjadi upaya kita bergereja. Jangan saudara lupa, setiap kali kita berkumpul, ketika mulai sudah masuk di parkiran, saudara parkir kendaraan atau langsung masuk ke ruangan ini, ingat, itu hal yang menjadi tujuan kita mengadakan ibadah. Jadi ketika kita datang ke tempat ini, satu doa yang perlu saudara panjatkan, doakanlah yang paling penting supaya terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan setiap kita, dari depan sampai pojok, sampai belakang, bahkan sampai di luar ruangan ini, semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang menjadi tujuan, itu yang menjadi sasaran, itu yang menjadi intisari dari peribadatan kita, intisari daripada kita bergereja, supaya terjadi ketika kita berkumpul bersama-sama, terjadi lagi. Karena itu selalu akan merupakan awal yang baru. Jadi ingat, ketika ada yang akhir, selalu ada yang awal. Atau dengan kata lain, supaya memudahkan saudara dan saya berpikir, setiap kali kita akan mengalami akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, setiap kali itu akan berakhir, kita harus selalu ingat, awalnya harus terjadi. Amin. Dan awal yang baru itu Tuhan kehendaki, Tuhan rindukan supaya terjadi dan terjadi lagi, terjadi dan terjadi lagi. Diharapkan saudara mengalami perjumpaan itu pada ibadah, sama kuatnya, sama memberkatinya, sama indahnya. Itu yang harus kita doakan. Dan semua hal yang lain tidak ada artinya selain daripada terjadinya perjumpaan dengan Tuhan. Itu disebut dalam Galatia 6 ayat 15. Ketika ini terjadi perjumpaan Tuhan dengan kita semua, saat itulah terjadi yang namanya kita mengalami menjadi ciptaan yang baru. Amin. Sebab kita jumpa dengan Tuhan, satu hal tadi, setiap kita berjumpa dengan Tuhan, ada yang baru yang Dia ciptakan di dalam hidup kita. Amin. Itu yang terutama kalau kita berjumpa dengan Tuhan terjadi. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru
itulah yang ada artinya. Maka waktu kita mengalami perjumpaan, dan perjumpaan itu perjumpaan pribadi, saya harapkan terjadi bukan saja di tempat ini. Ketika saudara pulang, saudara naik kendaraan, belum sampai di rumah, saudara mengalami lagi, terjadi ciptaan baru, penciptaan baru di dalam saudara semua. Itu yang sangat diharapkan. Sehingga kita satu hari ini saja diharapkan bisa berkali-kali terjadi perjumpaan kita dengan Tuhan, dan kita berubah menjadi ciptaan yang baru, yang terus diperbarui, yang akan membuat kita menjadi serupa dengan Sang Kali. Amin. Itu kebenaran yang kita harus ingat manakala kita memikirkan akhir hari, akhir bulan, akhir tahun. Setiap kali kita memikirkan akhir, kita juga harus memikirkan awal. Sebab Kristus adalah Alfa dan Omega. Kita jangan cuma bicara akhir saja, tapi juga harus ingat Alfa, awal. Dia yang awal. Izinkan Tuhan memulai sesuatu yang baru. Tiap hari, setiap kali kita memulai mengalami menjadi ciptaan baru. Itu awal yang selalu harus ada. Kalau kita ingat akhir, biar kita ingat yang telah memulai, Dia yang akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Kita semua boleh dan kita harus memikirkan, selalu memikirkan ketika kita menghadapi kesukaran, ketika kita menghadapi hidup ini begitu kaya, begitu kacau, atau begitu menyenangkan pun, kita harus ingat kebenaran dari pernyataan ini. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memberitahu pada kita kalau Dia sudah memulai sesuatu yang baik di dalam hidup kita, apapun itu, terutama memulai sesuatu yang baik di dalam kita ketika kita beriman, ketika kita mulai menyerahkan diri, ketika kita mau datang mengalami Tuhan, ketika kita berkomitmen bahwa Dia telah melakukan sesuatu yang baik. Saudara dan saya perlu ingat dan harus ingat bahwa Dia yang sudah memulai, Dia akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dia tidak pernah berhenti tengah jalan. Dia yang sudah mulai, Dia yang akan mengakhiri. Kalau Dia memulai, itu berarti semua proses, semua fase, semua jalan, semua stasiun, ungkapan Pak Yusuf Bes yang sangat memberkati. Setiap stasiun yang kita lewati dalam hidup ini, Tuhan ada di situ. Amin. Tuhan ada di sana. Termasuk stasiun 40, stasiun 60, stasiun 80, ada Tuhan di sana. Dan kalau Tuhan yang sudah memulai, Dia akan meneruskannya. Saudara dan saya tidak perlu takut, tidak perlu putus asa, tidak perlu kecewa. Tuhan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia akan meneruskan, Dia akan menyertai, Dia akan terus kerjakan, Dia yang akan terus membuka pikiran kita, Dia yang akan terus memimpin kita, Dia akan terus memberi strategi yang baru, Dia akan terus menghibur kita. Manakala kita gak sanggup, setiap kali kita merasa wah kayaknya ini sudah hampir di end, kita ingat lagi, Dia yang memulai, Dia akan meneruskan, Dia tidak akan tinggalkan kita, Dia tidak berhenti tengah jalan. Itu Tuhan kita. Amin. Saya harap saudara mendapatkan kebenaran ini, dan ini masuk di dalam hati batin kita paling dalam, bahwa Dia tidak pernah berhenti, Dia akan meneruskan sesudah awal yang baik, atau sesudah permulaan segala sesuatu. Setiap kali kita mengalami berjumpa dengan Tuhan, itu berarti Dia memulai lagi yang baru, yang baru. Itu sebabnya Tuhan kita berbeda dengan dunia yang cuma menganjurkan, menguatkan kita untuk memiliki survival skill dan apa segala macam yang dinamakan untuk bertahan. Tetapi Tuhan bukan cuma untuk bertahan. Tuhan kita selalu menciptakan yang baru. Amin. Dia memberi kekuatan baru, Dia menciptakan kemampuan baru, Dia membuat sesuatu sehingga kita mampu menghadapi apapun. Sesudah itu selalu terjadi proses selanjutnya. Dan tentu kita mengharapkan sesudah berjumpa dengan Tuhan, sesudah awal yang baik, selalu ada proses berikut yang saya sebut proses maju. Jangan sampai di dalam kita ada terjadi proses mundur, proses gugur, proses jatuh lagi, proses
ke belakang lagi. Tidak. Mari kita semua mengisi, mewujudkan setiap proses yang selanjutnya sebagai proses maju. Amin. Zaman dulu orang paling senang PT maju, CV maju, semua pakai nama maju di sampingnya. Sebab semua ini maju dan diharapkan kita sungguh-sungguh maju. Ini bukan berarti putus, apalagi berpikir bahwa sudah selesai. Tidak. Sesudah yang namanya berjumpa dengan Tuhan, sesudah yang namanya lahir baru, sesudah yang namanya terjadi ciptaan baru di dalam kita, kita harus menaruh pada ingatan kita. Sesudah itu bukan putus. Iman kita tidak boleh menjadi past tense. Ini yang selalu kita perlu tanamkan kuat-kuat. Iman itu tidak pernah kemarin, tidak pernah tadi. Iman itu tidak pernah dulu. Iman kita harus present. Iman kita harus kekinian. Iman kita harus zaman now. Amin. Itu iman. Jadi kalau saudara menyadari minggu lalu, kenapa ya bulan lalu, kenapa ya tahun lalu saya punya iman, itu menjadi iman tahun lalu, itu kok menjadi iman bulan lalu, itu kok menjadi iman hari-hari yang lalu. Perbaharui, alamilah dan nikmati iman zaman now, iman kekinian. Itu yang berguna, itu yang ada arti. Bahwa iman kita tidak boleh jadi pas, tetapi selalu harus present. Itu Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang juga disebut pemuda sejati, pemuda abadi, pemuda yang tetap muda. Amin. Seperti itu juga Tuhan harapkan kita semua sadar bahwa iman kita tidak pernah sesuatu yang hari lalu. Iman harus berbicara hari ini, saat ini. Iman harus on, terus. Jangan nyala mati, apalagi nyala hidup pun nggak boleh. Jangan mau punya iman yang nyala hidup kayak nyala mati kayak, pokoknya jangan. Kita harus punya iman yang terang terus, terus menyala, terus setia, terus berapi-api, terus bersemangat. Itu yang Tuhan mau. Terus menerus diperbarui. Singkatannya TMB. Banyak singkatan saya coba berikan pada kita semua. TPDT itu terjadi perjumpaan dengan Tuhan. TMB terus menerus diperbarui. Kolose 3 ayat 10. Kita sendiri harus menjadi orang yang mengalami terus menerus diperbarui. Amin. Seberapa jelek pun, seberapa lemah pun, seberapa tidak mampu pun, anggaplah orang buangan. Kalau mau diolah, diproses oleh Tuhan dengan terus menerus diperbarui, saudara dan saya punya harapan bahwa satu kali kelak kita akan menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sebab itu, menyadari ini, kita harus tahu bahwa kita harus on terus. Berikut satu lagi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, sasarannya IPK. Dan IPK itu merupakan isi hidup kita, yaitu bukan saja panjangnya. Saudara kan terkesan dengan 120. Mungkin tidak semua mau sampai ke sana, tapi jangan lupa kita punya tanggung jawab pribadi masing-masing, yaitu lebar dan tingginya kehidupan kita. Kalau panjangnya saudara tidak mau 120, nggak apa-apa, 90 masih lumayan. Tapi ingat, lebarnya dan tingginya harus diperjuangkan. Sebab semua itu, lebar, tinggi, panjang, akan menjadi volume, akan menjadi mutu, akan menjadi siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Amin. Kita harus cukup lebar, kita harus cukup tinggi. Kalau kurang tinggi, tambah lagi. Kurang lebar, perlebar lagi. Maksudnya segala segi aspek kehidupan ini perlu kita kembangkan terus menerus. Saudara yang tidak mau sampai 120, tidak apa-apa, cuma 70 boleh, mau 79 boleh, mau 90 boleh. Yang penting kita mengerti isi hidup kita, mutu keseluruhan yang merupakan mutu kehidupan kita. Itu harus berkembang terus, sehingga kita menjadi gemuk, segar di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan kehendaki. Manakala kita memikirkan, tinggallah iman, pengharapan, dan kasih. Yang terlebih besar semuanya itu adalah kasih.